Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga Bapak berharap adik-adik sekalian sangat kabarnya baik-baik aja. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan tentang materi kita, yaitu bab 4 keberagaman budaya. Subtopik 1, mengenal karakteristik wilayah Indonesia. Nah, jadi sebelum Bapak menjelaskan tentang karakteristik wilayah Indonesia, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas perairan dan daratan. Wilayah daratan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan gunung, serta pantai. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu. Jadi ayo simak video pembelajarannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dataran rendah. Pengertian dataran rendah merupakan dataran luas yang memiliki ketinggian relatif yang sama. Dataran rendah memiliki tanah yang subur akibat dari pengendapan aliran sungai. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, perkebunan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis lainnya. Wilayah Indonesia yang berupa dataran rendah adalah pantai timur Sumatera, pantai utara dan selatan Jawa, serta pantai timur Kalimantan. Misalkan contoh nih, misalkan ada beberapa dataran rendah yang ada di Sumatera Selatan, seperti di Palembang, ada juga di Bengkulu seperti di pantai-pantainya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu dataran tinggi. Tinggi merupakan dataran luas dengan lereng yang relatif datar dan curam pada bagian pinggir yang memisahkan dengan daerah sekitarnya. Dataran tinggi di wilayah Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanik akibat sistem pegunungan yang memanjang dan masih aktif. Dengan demikian, dataran tinggi di Indonesia memiliki udara yang sejuk dan alam yang indah. Wilayah dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sebagai contoh, di Pagar Alam kita di daerah sana memiliki kebun teh yang sangat luas dan sangat indah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bukit. Bukit adalah daratan berbentuk menyerupai gunung. Bukit memiliki tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya. Perbukitan merupakan beberapa bukit yang saling berjajar atau berdekatan di daerah yang luas. Wilayah perbukitan biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan pariwisata. Selanjutnya, gunung adalah daratan berbentuk kerucut atau kubah yang memiliki lereng tajam. Sebagian gunung di wilayah Indonesia berupa gunung api aktif. Pegunungan adalah daerah yang terdiri dari beberapa gunung yang bersambung. Wilayah lereng gunung dan pegunungan yang subur biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, wilayah tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sebagai contohnya yaitu Gunung Bromo, tempat rekreasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pantai. Pantai adalah daerah berpasir yang berada dekat dengan laut. Daerah ini merupakan batas antara daratan dan perairan laut Indonesia. Mempunyai garis pantai yang panjang karena merupakan negara kepulauan dan mempunyai wilayah laut yang luas. Daerah pantai memiliki banyak potensi sumber daya karena dekat dengan laut. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk daerah pantai memilih bekerja sebagai nelayan. Daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai tambak garam dan tempat wisata. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang bentuk-bentuk karakteristik wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu
daratan rendah, yang kedua daratan tinggi, yang ketiga perbukitan atau bukit, yang keempat pegunungan, yang kelima daerah pantai. Nah, jadi sudah kita mengenal bentuk-bentuk wilayah yang ada di Indonesia. Sekarang kita mengenal karakteristik kota dan perdesaan di Indonesia. Yuk kita simak. Karakteristik wilayah kota. Yang pertama, wilayah perkotaan didominasi oleh bangunan tinggi, aspal, dan lapisan beton. Biasanya, wilayah perkotaan terdapat banyak gedung-gedung. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang berkembang di bidang industri dan jasa. Yang ketiga, wilayah perkotaan padat penduduk sehingga pola pembangunannya ke arah vertikal. Yang keempat, corak kehidupan bersifat heterogen atau bermacam-macam karena di wilayah kota berasal dari daerah berbeda dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, masyarakat perkotaan cenderung tertutup dan bersifat individualis. Selanjutnya kita akan mengenal tentang karakteristik wilayah pedesaan. Karakteristik wilayah pedesaan. Yang pertama, wilayah pedesaan didominasi ruang terbuka hijau, perkampungan, dan persawahan. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang berkembang adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang ketiga, wilayah pedesaan masih jarang penduduk, sehingga pola pembangunannya masih horizontal. Yang keempat, cara kehidupan bersifat homogen, berarti memiliki latar belakang yang sama. Yang kelima, masyarakat pedesaan mudah berbaur dan membangun hubungan antar warga. Masyarakat pedesaan juga mementingkan unsur kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, itulah tadi karakteristik atau ciri-ciri perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek khas daerah. Setiap daerah memiliki objek khasnya tersendiri. Yuk kita jelajahi apa saja sih objek khas daerah yang ada di Indonesia. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Objek khas Tugu Monas. Tugu Monas adalah monumen nasional dirancang oleh R.M. Soedarsono. Pembangunan Tugu Monas ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu pada tahun 1961 sampai 1965 dan 1966 sampai 1968 serta 1969 sampai 1976. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dalam Tugu Monas terdapat Museum Sejarah Nasional dan Ruang Kemerdekaan. Selanjutnya, Jembatan Ampera. Jembatan Ampera terletak di tengah kota Palembang. Jembatan ini menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan Ampera dibangun tahun 1962. Nama jembatan ini berasal dari slogan bangsa Indonesia tahun 1960, yaitu amanat penderitaan rakyat yang disingkat Ampera. Selanjutnya yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra pada tahun 780 sampai 840 Masehi. Candi ini merupakan peninggalan Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1814. Namun candi baru berhasil dibersihkan seluruhnya tahun 1835. Candi Borobudur terletak di Jalan Badrawati, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yaitu Jam Gadang. Jam Gadang terletak di Jalan Istana Kelurahan Bukit Canggang, Kecamatan Guguk Panjang, Bukit Tinggi. Jam Gadang ini dibangun pada tahun 1926 dan merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Ruth Marker pada masa Hindia Belanda dulu. Jam Gadang sebenarnya diartikan sebagai jam besar yang mesin penggeraknya hanya ada 2 di dunia.
Nah, itulah tadi pembahasan atau penjelasan materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama tentang bentuk-bentuk wilayah di Indonesia, yang kedua karakteristik perkotaan dan perdesaan, yang ketiga yaitu objek khas daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi Bapak akan membagikan tugas untuk menjadi evaluasi kalian, yaitu kumpulkan informasi dengan cara yaitu nama objek khas yang kamu pilih. Yang kedua, deskripsi singkat tentang objek tersebut, apa itu, bagaimana bentuknya, dan apa saja sih keunikannya. Dan yang ketiga, alasan objek ini dikenal sebagai ciri khas daerahmu. Nah, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau orang sekitar tentang objek khas yang ada di daerahmu, dan bisa kalian cari sebaik-banyaknya ya, dan ditulis di kertas lembar. Dan kita akan bahas dan presentasi di minggu selanjutnya. Oke, sekian dari Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.